Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sidang jemaat El Bethel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara His Mighty Touch, jamahan kuasanya. Dan tema firman Allah masih sama dengan minggu yang lalu, expecting the miracle every day. Harapkan mujizat tiap hari. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Dan jangan keluar rumah kecuali penting. Tapi toh jika harus keluar rumah, wajib pakai masker agar supaya kita terhindar dari wabah ini. Hanya dengan cara seperti ini kita bisa membantu pemerintah secara total untuk memerangi COVID-19 ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah di hari-hari ini dalam rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami boleh menyadari betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau dengar firman Allah saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, tema kita expecting the miracles every day. Harapkanlah mujizat tiap-tiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau baca Alkitab. Ini firman Allah. Terambil dari Markus pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-21 sampai 24. Kemudian saya akan membacakan lanjut ayat 35 sampai 36. Sesungguhnya kisah ini sampai ayat yang ke-43. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan baca. Puji Tuhan. Mulai ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, yaitu Yairus, jangan takut, percaya saja. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah baca kisah ini. Ketika Yesus masih di tepi danau, kepala rumah ibadat atau hamba Tuhan, pendeta atau kepala sidang, dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, berlutut dan memohon kepadanya. Anakku hampir mati. Kiranya engkau dapat menyembuhkannya. Dan Yesus berkata, mari kita berangkat. Sementara mereka masih ngobrol, datang seorang kepada kepala rumah ibadah itu. Karena itu orang itu adalah anggota keluarganya, dan berkata, mengapa sih engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati, untuk apa lagi? Tapi Yesus berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nah, dan kita tahu kisah selanjutnya. Kemudian ketika Yesus dan Yairus dan beberapa muridnya tiba di rumah Yairus, dan orang sedang menangis secara luar biasa. Dan Yesus berkata, jangan menangis, anak itu hanya tidur, dia tidak mati. Mereka menertawakan dia. Dan Yesus mengusir semua orang-orang itu. Dan dia dengan orang tua anak itu dan beberapa muridnya yang datang ke dalam kamar anak itu. Dia memegang tangan anak itu dan berkata, talita kum, bangkitlah. Dan anak itu bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Nah, lewat kisah ini dengan tema expecting the miracles every day, ada beberapa hal yang akan kita simak bersama-sama lewat ayat 36 yang Yesus berkata begini.
not be afraid. Just believe. Dalam kitab yang lain dikatakan, do not be afraid. Just have faith. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, beriman saja. Lewat kisah jangan takut, beriman saja, inilah ada beberapa hal yang indah yang akan kita dengar bersama-sama. Nah, bukankah kalimat jangan takut dan percaya saja ini juga kita rindukan hari-hari ini? Dengan situasi yang tidak menentu seperti ini. Kita keluar rumah salah, tinggal di dalam rumah salah. Karena sudah 2 bulan lebih dalam keadaan seperti ini. Dan kita mungkin dalam hal makanan masih ada. Mungkin dalam hal banyak hiburan di rumah ada. Tetapi satu perkara di luar sana. Situasi yang seperti ini. Wabah COVID-19 yang mengincar setiap orang. Dan yang kita paling butuhkan adalah kalimat ini. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Dan ada beberapa alasan. Sekalipun situasi dan keadaan seperti ini yang menakutkan, Yesus berkata bagimu dan bagiku hari ini juga, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, hanya beriman. Cukup. Alasan yang pertama, mengapa kita jangan takut dan percaya saja? Yang pertama, karena Allah itu ada. Haleluya. Nah, tetapi karena Allah itu ada juga, maka jaga hidupmu dan hidupku. Jangan main-main dengan hidup kita. Karena Allah memiliki mata yang mampu menembusi ruang dan waktu. Apalagi situasi dan keadaan seperti ini. Jangan main-main dengan hidup ini. Ada pertanggung jawab kelak dengan Tuhan. Karena Allah itu ada, jangan main-main dengan tanggung jawabmu. Jangan main-main dengan apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Jangan main-main dengan keluargamu. Karena ada pertanggungan jawab kelak. Mungkin keluargamu tidak melihat, suamimu tidak melihat, istrimu, anakmu, orang tua, bahkan pendetamu tidak melihat. Tapi sekali lagi, ada sepasang mata yang mampu menembus ruang dan waktu. Dia melihat engkau dan saya dimanapun kita berada. Karena itu jangan main-main. Nah, jangan main-main dengan dosa karena Allah itu ada. Karena dia adalah kudus adanya. Jangan kita main-main dengan keselamatan kita. Mengapa? Karena dia Yesus rela mati untukmu dan untukku. Untuk keselamatan kita. Kalau kita bermain-main dengan semua ini, ingat baik-baik. Ada pertanggungan jawab kelak. Tetapi karena Allah itu juga ada, maka berarti ada pertolongan. Karena Allah itu ada perlindungan. Terlalu banyak Alkitab menulis bagaimana pertolongan dan perlindungan Allah. Karena Allah itu ada pemeliharaan Allah bagimu dan bagiku yang menamakan diri anak-anak tebusan. Karena Allah itu ada, maka jalani hari ini dengan tidak ada rasa takut. Karena Allah itu ada. Haleluya. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Dan yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita jangan takut dan percaya saja. Karena dia Allah mengasihi kita. Haleluya. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Orang-orang yang telah dia tebus dengan darahnya sendiri. Haleluya. Tetapi persoalannya di sini. Allah memang mengasihi kita. Tapi Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14. Orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di sorga adalah orang-orang yang mengasihi Allah, dan tanda mengasihi Allah melakukan perintah-perintah Allah. Jadi bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar menyimak, bukan cuma sekedar mengerti, tapi yang melakukan. Itu tanda orang mengasihi Allah. Karena itu, apakah engkau sudah lakukan perintah Allah? Kalau mungkin kau bertanya kepada saya, apa perintah Tuhan bagi kami Pak hari-hari ini? Oh, haleluya. Sangat sederhana. Untuk itu, betapa pentingnya quality time with Jesus. Betapa pentingnya quality time dengan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Kita banyak waktu. Mengapa kita tidak bersekutu dengan Tuhan tiap hari? Artinya kita baca Alkitab tiap hari. Kita berdoa tiap hari. Itu quality time dengan Tuhan.
Begitu penting dia berikan kita waktu. Itu hal yang sederhana saja. Apalagi yang melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, apalagi Om. Oh, berbuat baik dalam situasi ini. Menolong orang yang lain. Peka terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Itu yang dia minta kita lakukan hari-hari ini. Peka terhadap keadaan tetangga kita. Karena kita semua mengalami penderitaan yang sama hari-hari ini. Lakukan hal-hal yang baik. Dan tentu hal yang baik yang perlu engkau lakukan dan jaga itu adalah membina hubungan dengan Tuhan yang intim hari lepas hari. Kehidupan kita dalam doa dan kehidupan kita yang membaca Alkitab. Kehidupan kita yang bersekutu dengan Tuhan kita dan seisi rumah kita. Puji Tuhan, itu yang kedua. Nah, kalau demikian, maka kasih Allah akan menjadi milikmu dan milikku. Dan saya sangat percaya Allah tidak akan mengizinkan orang yang dia kasihi jatuh dalam kemalangan demi kemalangan. Situasi dan keadaan seperti ini tunjukkan kita, saudara dan saya, kita layak dikasihi oleh Allah. Maka perlindungan Allah menjadi milik kita, pertolongan Allah menjadi milik kita. Dia Allah yang memelihara menjadi milik kita. Dan kalau dia menjadi milik kita, pantas. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Puji Tuhan. Jalani hari-hari ini bersama Yesus. Alasan yang ketiga, mengapa kita jangan takut dan percaya saja? Karena dia Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berubah. Hari ini, besok kekal selama-lamanya. Terlalu banyak contoh di Alkitab bagaimana dia menunjukkan kasih pemeliharaan dan kekuatannya. Bagaimana dia menunjukkan dia Allah tidak pernah berubah. Dan kalau zaman dulu dia tidak pernah berubah, hari-hari ini juga dia tidak pernah berubah. Secara jujur saya mau sampaikan, kita sadar atau tidak, sesungguhnya kita banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan asal tahu pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sesungguhnya menjadi bukti bahwa dia nggak pernah berubah. Kalau dia nggak pernah berubah, kemarin dia tolong, hari ini dia tolong. Kalau dia tolong kita pada waktu kita susah zaman dahulu, dia tolong juga pada waktu kita nggak punya makanan hari-hari ini. Kalau dia sembuhkan kita pada waktu yang lalu, dia sembuhkan juga kita pada hari ini. Dia terlalu sanggup menudungi kita dengan kuasa darahnya. Sebab itu, jalani hidup ini dengan kalimat Yesus Kristus, firman Allah yang tidak pernah berubah. Percaya saja dan jangan takut. Hadapi hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, engkau yang malam ini merindukan pertolongan Tuhan, taruh tangan kiri di dadamu. Dan angkat tangan kananmu. Dan engkau hari-hari ini kalau dalam keadaan sakit, dengan iman, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Sakit di bagian kepala, taruh di kepala. Tenggorokan, taruh di tenggorokan. Dada, jantung, paru-paru, taruh di dada. Sakit perut, mah liver, atau masalah kandungan, taruh di perut. Sakit kanker atau tumor, taruh di mana ada bagian tubuh yang sakit atau bagian tubuh yang mengalami kanker itu. Jangan takut, percaya saja. Yang menyembuhkan bukan manusia, tapi dia Allah penyembuh kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan hamba di hadapan-Mu ya Allah. Dan Tuhan, Engkau lihat kekasih-kekasih yang mengangkat tangan. Hamba mohon jamahan-Mu, hamba mohon pertolongan-Mu, hamba mohon kesembuhan, hamba mohon pemeliharaan dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah ada. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya mujizat pertolongan dan pembelaan Allah menjadi milik kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang datang dalam keadaan sakit, zaman kesembuhan dari Allah menjadi milik umat-Mu. Oleh birur-birur Yesus kita sudah sembuh. Terima kasih banyak Bapa. Pulihkan ekonomi setiap rumah tangga. Cukupkan semua kebutuhan melewati hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Dan Engkau
Engkau adalah Allah yang besar yang kami percaya. Dan kami mau ikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden dan semua perangkat-perangkat. Sampai kepada Bapak-Bapak Gubernur di seluruh Indonesia. Dan khususnya Gubernur DKI Jakarta. Karena kami ada di Jakarta. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Berikan hikmat akal budi dari sorga. Berikan keberanian dan kemampuan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, untuk menghentikan penyebaran. Dan Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Engkau juga menjamah dan Engkau juga menudungi dengan kuasa darah-Mu para dokter dan perawat dan semua keluarga mereka yang mereka menjadi perpanjangan tangan Allah, ujung tombak untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjamah dan menyembuhkan setiap pasien-pasien COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Hamba percaya bahwa pada waktunya bangsa kami akan keluar sebagai pemenang dalam masalah COVID-19 ini. Karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Hamba sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Udah deh.